Assalamualaikum, hai hai hai. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran informatika. Spesial untuk anak-anakku, siswa SMP Negeri 1 Pemalang khususnya, dan seluruh siswa-siswi di Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar informatika, yang mana pada hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang apa yuk? Sudah penasaran kan? Oke, kita akan belajar bab 4. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat keras komputer atau biasa familiar, biasa akrab disebut dengan hardware, ya. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang software, hari ini kita akan belajar mengenai hardware. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, perangkat keras input, perangkat keras pemroses, dan perangkat keras output. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan menyepakati dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami jenis perangkat keras komputer dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu memperbandingkan penggunaan perangkat keras komputer sesuai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih perangkat keras komputer atau hardware? Nah, hardware ini merupakan komponen fisik yang terlihat, dapat disentuh, yang ada pada perangkat komputer yang digunakan untuk memberikan perintah. Oke, yang pertama dulu nih, perangkat input. Apa sih perangkat input itu? Oh, ternyata perangkat input adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Contohnya adalah yang pertama, mouse. Ini berfungsi untuk membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Kemudian ada juga keyboard, merupakan alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang ketiga ada scanner ya, fungsinya untuk membaca gambar atau teks yang ada pada dokumen fisik, kemudian mengubahnya menjadi file digital. Yang keempat, ini ada webcam anak-anak, ini fungsinya untuk mengambil gambar atau merekam video. Webcam dapat melakukan lebih dari kamera digital biasa, ini juga bisa digunakan untuk mengikuti webinar, seminar yang dilaksanakan secara online ya, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Lanjut yang kedua, perangkat pemroses. Apa itu perangkat pemroses? Komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah komputer. Nah, jadi perangkat pemroses ini familiar disebut dengan CPU. Nah, CPU ini terpasang di dalam mainboard anak-anak, dipasang di mainboard yang ada di dalam casing CPU anak-anak. Nah, yang bentuknya kotak tuh, yang biasa kalian temui di lab komputer yang ada tombol on off-nya itu casing, ya. Nah, di dalam situ ada CPU. Nah, CPU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Ya, perangkat input tentunya seperti keyboard, scanner, joystick, ataupun mouse. Yang terakhir adalah perangkat output. Apa itu perangkat output? Nah,
Perangkat output merupakan komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada monitor. Berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Kemudian yang kedua, ada speaker ini anak-anak ya. Digunakan untuk memproses audio atau mengeluarkan suara yang lebih maksimal pada perangkat komputer. Yang ketiga ada printer, ini fungsinya untuk mencetak ya tulisan atau gambar dari perangkat komputer ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Nah, yang keempat ada LCD proyektor. Nah, ini biasanya kalau ada nobar-nobar sepak bola itu biasanya digunakan ya. Biar apa? Biar tampilannya lebih besar. Kenapa? Karena LCD proyektor ini digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau bisa juga di tembok. Yang penting permukaan datar yang bentuknya vertikal ya. Nah, ini adalah materi mengenai hardware atau perangkat keras komputer anak-anak. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Nah, selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Pak Angga sampaikan, nah, Pak Angga sudah membuat sebuah game nih, ya, sebuah game spesial untuk kalian. Game ini bisa diakses melalui link anak-anak ya. Ada 2 game yang sudah Pak Angga buat spesial untuk kalian nih. Yang pertama, asesmen 1 nih, ada di link s.id/informatika game strip 1. Nah, ini silahkan link ini kalian salin pada browser masing-masing. Hati-hati ya, ini I-nya besar, kemudian ini G-nya juga besar. Ini ada tanda strip atau minus. Nanti silakan kalian kerjakan gamenya sekaligus untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Terima kasih anak-anak. Dari Pak Angga cukup. Pak Angga akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun dengan gamenya. Tetap semangat.